Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita dan mendapatkan tema tentang karakter Kristus. Setiap kita, keluarga kerajaan, yang mengalami perwujudan karakter Kristus dalam kehidupan Anda dan saya, pasti orang-orang akan melihat bagaimana kehidupan kita yang diberkati dan jadi berkat. Mari kita akan baca dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada pepatah mengatakan bahwa setiap pohon akan dikenal dari buahnya. Sebelum kita lanjut untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita pewahyuan yang luar biasa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena kebaikan dan anugerah-Mu yang luar biasa senantiasa kami nikmati. Hari ini siapapun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti online service memiliki sikap hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Baik yang ada di kota Salatiga, ada di Jawa Tengah, ada di Indonesia, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara kami yang ada di luar negeri, semuanya akan dipuaskan oleh Tuhan. Karena itu Roh Kudus beri kami roh hikmat, wahyu dan pengertian, supaya kebenaran firman Tuhan ini akan secara seutuhnya akan kami tangkap dan Tuhan meteraikan di dalam hati kami, sehingga kami senantiasa mendengar dan menjadi pelaku firman yang setia. Dan Tuhan berjanji membuat perjalanan kami menjadi berhasil. Dan kemanapun pergi, maka kami akan mengalami keberuntungan. Semua kami siap diberkati melalui firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Sekarang bagaimana caranya Anda dan saya atau orang luar sana bisa mengenali kita sebagai orang percaya sejati atau murid-murid Tuhan, supaya mereka tahu bahwa ini ciri orang Kristen yang sesungguhnya. Yang pertama mari kita akan lihat, yaitu apabila Anda dan saya menghasilkan buah roh atau karakter Kristus yang bernama kasih. Ya, kasih itu ada kasih agape, ada kasih pileo, ada kasih eros, ada kasih sotorge, dan itu bahasa Yunaninya. Tapi kita sekarang tidak membahas tentang jenis-jenis kasih, tapi kasih yang sesungguhnya, yang Anda dan saya akan menunjukkan sebagai murid Kristus yang sejati. Baca di dalam 1 Korintus pasal 13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Sekalipun, ayat yang pertama, aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini artinya bahwa apabila Bapak Ibu Saudara sekalian punya kefasihan lidah, bisa berbahasa manusia, berbahasa malaikat, bisa punya kemampuan, Anda bisa banyak bahasa yang Anda kuasai. Anda menjadi seorang orator, ahli pidato, atau Anda seorang ahli khotbah, Anda seorang mungkin host atau pembawa acara di sebuah acara televisi, Anda seorang artis yang begitu terkenal, yang begitu orang akan begitu mengagumi Anda dan saya. Tapi jika semua itu Anda dan saya lakukan tanpa kasih, itu seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Itu artinya bahwa tidak punya arti apa-apa. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini bicara tentang karunia manifestasi Roh Kudus. Ada punya karunia bernubuat yang begitu tepat,
selalu digenapkan nubuatmu. Punya iman yang bisa memindahkan gunung. Karunia manifestasi Roh Kudus, kuasa Allah bekerja lewat diri Anda. Tapi jika tanpa didasari oleh kasih, maka semuanya tidak ada gunanya. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, itu ada hamba Tuhan, revivalist, ahli kebangunan rohani. Mereka waktu ketemu Tuhan, mereka berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Lalu Tuhan atau Raja itu berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah dari hadapanku, hamba pembuat kejahatan. Kalau ada dan saya lihat dan perhatian di ayat tersebut, sebenarnya dia hamba Tuhan yang tidak murtad. Justru hamba Tuhan yang powerful, penuh kuasa Allah yang bekerja lewat kehidupannya. Tetapi mengapa pada akhir hidupnya mereka waktu ketemu Tuhan ditolak? Karena semua yang dia lakukan bukan berdasarkan kasih kepada Allah, bukan berdasarkan kasih kepada manusia. Artinya dia lebih mengutamakan untuk reputasi, untuk nama dia dikenal banyak orang, untuk kebesaran namanya dan sebagainya. Makanya dia juga berkata bahwa bukankah kami bernubuat demi namamu? Artinya kesombongan. Ini orang adalah hamba Tuhan atau orang percaya, orang Kristen yang melakukan pekerjaan Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka giat dalam pelayanan tapi tanpa mengenal kebenaran. Bahkan yang ketiga mereka adalah sombong karena pamer. Dia lapor kepada Tuhan bahwa semua dia lakukan. Karena apa? Tanpa kasih. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa semua itu sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini adalah karunia motivasi pelayanan. Anda orang yang bermurah hati, suka berbagi dengan apa yang Anda dan saya miliki. Sehingga Anda terkenal orang yang dermawan, orang yang suka menolong orang lain. Bahkan bukan hanya harta benda, bukan kekayaan saja yang Anda berikan, tetapi Rasul Paulus berkata, sekalipun ya menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, tapi kalau semua tidak ada kasih, tidak ada faedahnya, nggak berguna apa-apa, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena ini peringatan yang keras buat kita. Kalau Anda dan saya lakukan segala sesuatu karena berdasarkan kasih. Sekarang kita akan lihat definisi kasih. Kasih itu apa definisinya? Dalam ayat yang keempat, 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau Anda dan saya punya kasih, Anda akan mudah mengampuni dan melupakan, tidak punya rasa dendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mengampuni dan melupakan itu artinya kalau Anda sudah bilang, ya saya mengampuni. Melupakan apa kesalahan yang orang lain lakukan, itu waktu Anda dan saya ingat dan tidak marah lagi, itu artinya melupakan akan kesalahannya. Lalu kemudian ayat yang berikutnya, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Ya, kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kalau ada orang yang bersalah, ada orang yang jatuh dalam dosa, dalam kegagalan hidup, yang Anda tahu bahwa itu temanmu, saudaramu, Anda tidak kemudian menyebarkan omongan, kelemahan atau kejatuhan yang dia sedang alami. Tapi ada simpan dan Anda tidak ngerumpi dengan orang lain. Itu artinya kasih. Lalu kemudian kasih itu mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bahkan kasih tidak berkesudahan. Kasih itu ada di dunia ini yang Anda dan saya harus miliki dan lakukan, wujudkan, praktekkan sebagai buah roh
atau karakter Kristus yang nyata dalam hidup Anda dan saya, kasih juga yang sama nanti akan ada di dalam kerajaan surga. Makanya ayat yang ke-13, 1 Korintus 13 katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kalau Anda dan saya punya iman, punya pengharapan, tidak cukup. Harus ada yang ketiga yang namanya kasih. Karena itu buah roh yang pertama ialah kasih atau karakter Kristus yang mewujud nyata dalam hidup Anda dan saya adalah kasih. Sekarang yang kedua, buah roh yang kedua atau karakter Kristus yang kedua yang harus Anda dan saya miliki adalah sukacita. Sukacita itu ada dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bagaimana Anda dan saya bisa bersukacita jika keadaannya begitu buruk, situasinya tidak memungkinkan untuk Anda dan saya bersukacita. Tapi kalau ini namanya karakter, ini namanya gaya hidup, ini namanya sesuatu yang harus diwujud nyatakan dalam hidup Anda dan saya tidak bisa menawar. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana jika Anda dan saya mengalami sesuatu yang sulit? Apakah Anda dan saya bisa tetap bersukacita? Karena sukacita adalah buah roh atau karakter, maka meskipun ada tantangan, tetap bersukacita dan bergembira. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi api siksaan itu bisa wujud namanya ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Rasul Petrus menasihatkan, sekalipun kita sedang mengalami penderitaan, ternyata itu mengambil bagian penderitaan dalam Kristus. Kalau itu diizinkan Tuhan sebagai ujian, Anda dan saya tidak boleh menggerutu. Ada dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa Anda dan saya harus bersukacita dalam pengharapan? Karena harapan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Harapannya ya dan amin. Dia bisa melakukan hal-hal yang ajaib yang luar biasa. Lalu juga tadi dikatakan oleh Petrus, Rasul Petrus, bersukacita dan bergembira. Ternyata kata sukacita sama dengan gembira. Ya, gembira. Makanya Mazmur 37 ayat 4 dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Perhatikan ini. Saya ulang. Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Seringkali Bapak Ibu kita mendengar bahwa Allah akan menjawab segala kebutuhanmu bukan keinginanmu. Tapi kalau dalam ayat ini dikatakan kalau Anda dan saya bergembira dan Tuhan akan memberikan kepada kita, Anda dan saya, apa yang menjadi keinginan hati kita, itu artinya levelnya sudah jauh lebih tinggi. Bahwa keinginanmu dan keinginanku bukan sekedar untuk memuaskan hawa nafsu, tapi keinginanmu dan keinginanku sudah setara dengan keinginan Bapa di sorga. Maka apa yang jadi keinginanmu? Tapi bergembira, kenapa harus bergembira? Bergembira itu artinya segala sesuatu yang Anda dan saya miliki. Itu semua berasal dari Tuhan. Dan kalau Anda sedang mengalami keberhasilan, Anda boleh bermegah. Tapi bermegahlah, bergembiralah di dalam Tuhan. Sehingga waktu Anda mengalami keterpurukan, Anda tidak mudah menyerah dan kemudian menggerutu. Tetap ada sukacita. Bahkan juga di Amsal pasal yang ke-15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Dalam terjemahan yang lain, hati yang gembira membuat muka awet muda. Ya, saya pernah mau divaksin dan sedang diperiksa untuk tensi. Lalu kemudian dilihat fotokopi KTP, tanggal lahir dan tahun kelahiran saya 1964.
Tapi yang memeriksa saya tidak percaya kalau saya itu tahun kelahiran saya itu 1964. Beliau seorang polwan berkata, Bapak pasti tahun kelahirannya 1984. Wah, 20 tahun lebih muda. Luar biasa. Saya sudah jelaskan, saya disuruh buka masker dan kemudian begitu lihat wajah saya, beliau berkata pasti Bapak kelahirannya tahun 1984. Bahwa kelahiran saya 1964. Wah, itu bahagia kalau dikatakan kelihatan jauh lebih muda. Kenapa? Karena saya bergembira di dalam Tuhan. Sehingga membuat muka saya awet muda, berseri-seri. Tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kalau hatimu pedih, maka kamu akan kehilangan semangat. Bahkan kemudian wajahmu akan jauh lebih tua dari usiamu. Karena itu bergembiralah karena Tuhan. Lalu hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Kalau ada susah terus hatimu, gelisah terus hatimu, hari-hari yang akan Anda lalui itu akan menjadi buruk. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saya ulang, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Kalau hatimu bergembira, situasi apapun tidak akan bisa mempengaruhi kegembiraanmu, sukacitamu. Engkau akan makan di mana saja, mau di restoran, mau di warung makan, mau di rumah, makanan yang lauknya hanya lauk sederhana. Engkau serasa berpesta, sedang bersukacita, berada dalam situasi yang sangat luar biasa. Tapi syaratnya hatimu harus bergembira. Puji nama Tuhan. Terus selanjutnya kita akan melihat dalam Amsal 17 ayat 22. Ini ayat yang sangat terkenal. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau hatimu bergembira, mungkin hari-hari sedang mengalami sakit, ya, sedang isoman, sedang Anda merasakan tidak bisa bernapas lega. Kalaupun Anda juga sedang ada yang di ICU, doa saya kiranya terus Tuhan menyatakan kuasanya dan hatimu dipenuhi dengan sukacita. Dan waktu engkau hatinya gembira, maka itu akan menjadi obat yang manjur. Terjadi kesembuhan ilahi yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kita akan melihat karakter Kristus dalam hidupmu yang ketiga atau buah roh yang ketiga ialah damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Mari kita akan baca dalam Yesaya 32 ayat 17. Damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ada kebenaran, maka akan tumbuh damai sejahtera, akan muncul damai sejahtera. Sekarang pertanyaannya, siapa itu kebenaran? Ya, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata kepada kita, kepada murid-muridnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sana disebut Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau Bapak Ibu dalam kehidupanmu ada Yesus di dalammu, maka akan tumbuh damai sejahtera. Dan di dalam kebenaran ada ketentraman dan ketenangan. Sehingga ada situasi yang seperti hari-hari ini. Jujur ya, saya dengan Mama Moi dan beberapa keluarga kita mengalami kesedihan. Karena kita kehilangan saudara-saudara, orang-orang terdekat, sahabat-sahabat hamba Tuhan yang mereka sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Situasi ini tidak mudah. Beberapa yang lain mengalami usaha yang berhenti. Bahkan ada yang mengalami kebangkrutan. Ada yang mengalami kesulitan ekonomi. Mereka terbatas mau kemana saja tidak seperti yang lalu. Ini sangat sulit untuk menikmati damai sejahtera. Tetapi apabila Yesus di dalam hidup Anda dan saya, dan Anda tinggal di dalam Yesus, maka damai sejahtera itu akan terus berada dalam hidup kita. Nah, damai sejahtera yang Dia berikan itu damai sejahtera seperti apa?
Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini Tuhan Yesus yang berfirman. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi inilah damai sejahtera yang Yesus berikan. Dia sendiri adalah damai sejahtera itu. Dia disebut Raja Damai, Raja Salem. Karena itu kalau ada Yesus dalam kehidupanmu, ada dalam keluargamu, ada dalam usaha pekerjaanmu, maka damai sejahtera akan senantiasa memenuhi dalam kehidupan Anda dan saya. Lalu pertanyaannya, bagaimana Pak Pendeta? Apakah damai sejahtera itu bisa menolong kalau saya sedang mengalami kegelisahan? Kalau kami melihat kenyataan secara logika manusia, nggak mungkinlah saya bisa damai. Sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan semua dilarang atau maaf kata semua terbatas. Sehingga Anda dan saya sepertinya tidak bisa gerak bebas. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi secara logika kita, bagaimana dalam situasi hari ini Anda dan saya bisa mengalami damai sejahtera. Jika itu bukan damai sejahtera ilahi, jika itu bukan damai sejahtera yang dari Yesus, tidak mungkin. Karena damai sejahtera yang diberikan oleh dunia berbeda, sifatnya sementara. Tapi damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus melampaui segala akal, lalu memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Makanya Anda dan saya jadi tidak gugup, tetap ada dalam ketenangan. Sebab ada damai sejahtera Tuhan. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 16. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya, perhatikan, mengaruniakan, memberikan, menganugerahkan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu, dan Tuhan menyertai kamu sekalian. Wah, ini luar biasa. Keluarga kerajaan, Bapak Ibu Saudara yang dengar firman Tuhan, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk menganugerahkan, memberikan damai sejahteranya kepada Anda dan saya. Dikatakan terus menerus dalam segala hal. Itu dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Anda akan terus menerus menerima damai sejahtera ilahi. Damai sejahtera yang sejati, yang sempurna, yang tidak bisa lagi diganggu oleh apapun. Sehingga Anda dan saya tetap ada damai sejahtera. Makanya kerajaan surga itu terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita akan lihat karakter Kristus yang keempat atau buah roh yang keempat, yaitu kesabaran, ya. Kesabaran. Orang sabar, ada pepatah mengatakan orang sabar itu dikasihi oleh Allah. Karena gitu kita lihat atau kita baca dalam 2 Korintus 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang 10. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Sampai di sini dulu, lihat itu. Jadi Roma 12 ayat 12b mengatakan sabarlah dalam kesesakan. Seperti Ayub waktu dia menderita berbagai pencobaan. Dan dia waktu kehilangan semua harta bendanya. 10 anaknya, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuannya. Bahkan kemudian
dia duduk dan berkata, Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub menyadari bahwa dia hanyalah steward, pengelola yang dipercaya untuk mengelola harta kekayaan Tuhan. Sampai bahkan pada berikutnya seluruh tubuhnya dia mengalami sakit yang luar biasa. Mungkin kanker kulit atau ada bahasa yang lain tentang jenis penyakitnya. Dan dia menjadi sangat kurus. Bahkan satu-satunya seorang yang menjadi harapan Ayub adalah istrinya. Tapi malah istrinya hari itu berkata, Ayub, apakah engkau tetap menjaga kesalahan hidupmu? Engkau tetap percaya kepada Allah? Kutuki saja Allah dan mati kamu. Ya, seharusnya dia memberikan hiburan, memberikan kekuatan kepada Ayub sebagai suaminya. Tapi istrinya tidak lakukan itu. Jadi dia sangat menderita. Tapi dia sabar. Pada waktunya setelah lewat segala sesuatu yang dialami, Tuhan pulihkan kehidupan Ayub secara luar biasa. 7 anak laki-laki dikaruniakan Tuhan kembali kepada Ayub. Ada 3 anak perempuan yang cantik. Parasnya bahkan dia manis sikap hatinya. Lalu kekayaannya dikembalikan 2 kali lipat. Mengapa? Karena Ayub sabar dalam penderitaan. Dia tahu dan dia mengakuinya bahwa dulu saya hanya mendengar tentang Allah dari kata orang. Tapi sekarang mataku melihat sendiri bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Segala sesuatu yang dia lakukan dalam hidup kita itu selalu mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Ayat yang ke-6, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Terus ayat yang ke-7 dan berikutnya, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang atau untuk membela. Ketika perhatikan dihormati dan ketika dihina. Kadang Anda dan saya begitu dihormati oleh orang lain. Tapi dalam kesempatan yang lain bisa saja Anda dan saya dihina. Ketika diumpat, ada orang yang mengumpat Anda. Bahkan juga atau ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Ya, kadang menyakitkan. Anda bisa saja dikatakan dasar penipu. Ya, ada ungkapan-ungkapan yang sangat menggores di hati. Bahkan ada sebuah kalimat yang sebenarnya saya sampai ngomong gini, waduh, saya terluka sekali nih. Saya sekarang belum bisa mengampuni. Itu sore hari. Lalu semalam saya nggak bisa tidur. Jam 2 dini hari baru saya duduk dan saya berdoa. Saya minta Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus, saya mau mengampuni. Beri aku kemampuan untuk mengampuni orang ini. Lalu saya mulai mengampuni dan menyampaikan kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Ayat yang ke-8. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Untuk melewati situasi seperti itu membutuhkan kesabaran. Ada seseorang yang tiba-tiba mengatakan kami ini hamba Tuhan penipu. Jujur ya, saya terluka, saya tersinggung sejak sore hari. Dan kemudian waktu saya mau tidur, saya gelisah. Karena saya berkata, wah saya terluka nih dengan ucapan itu. Bahkan saya nggak mau mengampuni lah gitu di dalam hati. Saya nggak bisa tidur. Kira-kira jam 2 dini hari, saya kemudian duduk di tempat tidur itu. Lalu saya mulai berdoa, minta Roh Kudus memberikan kepada saya kesanggupan untuk bisa mengampuni. Dan kemudian saya mengampuni, saya sebut namanya beberapa orang yang mengucapkan kata-kata itu. Dan kemudian saya lega, lalu saya bisa tidur. Jadi kesabaran itu membutuhkan perjuangan. Bukan waktu dikatakan itu sangat mudah, kesabaran. Tapi begitu Anda dan saya diperhadapkan kepada kenyataan hidup,
bahwa ada orang-orang yang begitu menghina Anda dan saya. Mengatakan Anda ini penipu, Anda ini orang yang tidak bisa dipercaya. Ya, ayat berikutnya 9 dan 10. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Ya, kadang-kadang ada orang yang tidak kenal saya. Waktu saya sampaikan, oh saya ini pendeta Jordan Joko Dwi Karyanto, pelayanan di Salatiga, di JKI Keluarga Kerajaan. Saya sudah ngomong gitu tuh, oh kok saya baru tahu ya. Itu kadang-kadang memang agak sedikit menyakitkan, tapi nggak apa-apa. Tidak dikenal, tapi dikatakan namun terkenal. Jauh lebih senang dikenal Tuhan, ya. Tapi juga dikenal banyak orang, senang sih. Tapi saya lebih memilih dikenal Tuhan, pasti kemudian akan dikenal oleh banyak orang. Karena perhatikan, nama Yesus yang nyata dalam hidup Anda dan saya. Karena apa? Kesabarannya. Ya, sebagai orang yang nyaris mati, beberapa kali saya akan mengalami kematian, nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Miskin di hadapan Allah. Saya selalu katakan, setiap kali selesai lakukan pelayanan apapun yang menjadi tugas saya. Saya selalu berkata, Tuhan Yesus, aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Sebab di luar Engkau, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya Joko Dwi Karyanto yang tidak memiliki apapun tanpamu. Itu artinya miskin di hadapan Allah. Tapi dikatakan sekalipun sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Lewat pelayanan kami, ada banyak orang-orang yang diberkati hidupnya, dipulihkan keluarganya. Usahanya maju dan mereka mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Bahkan mungkin mereka menjadi lebih terkenal daripada saya. Itu hal yang biasa, firman Tuhan berkata seperti itu. Kemudian juga sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa dalam kesabaran ini adalah sesuatu yang harus nyata dalam hidup Anda dan saya. Ini terus dilatih. Dengan sengaja Anda dan saya harus melatih. Ya, sebab kalau Anda dan saya tidak sabar, pasti Anda dan saya akan menjadi orang yang selalu tergesa-gesa. Bahasa Jawanya gerusa-gerusu. Orang yang tergesa-gesa biasanya akan salah langkah. Tapi orang yang sabar, tenang, menunggu jawaban Tuhan, menunggu instruksi yang dari Tuhan, itu akan menemukan hal-hal yang sangat luar biasa. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Perhatikan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah ini bagian yang terakhir, kesabaran. Mari kita akan mohon kepada Tuhan. Ya, untuk memiliki sikap hati yang sabar di hadapan Tuhan maupun sesama kita. Kalau Anda minta hati yang sabar, biasanya bukan paket kesabaran yang diberikan. Tetapi biasanya ujian yang diperhadapkan kepada Anda dan saya. Ada orang yang membuat Anda dan saya tersinggung. Dan ada orang yang disengaja dikirim membuat Anda menjadi marah dan tidak sabar. Ya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian wujudkan buah roh atau karakter Kristus nyata dalam hidup Anda. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Masih ada 5 buah roh lagi yang nanti berikutnya kita akan belajar bersama-sama. Tuhan memberkati kita, semua pasti mendapatkan pewahyuan yang sangat luar biasa. Mari kita akan hidupi buah roh yang ada, yang sudah saya jelaskan bersama. Firman Tuhan itu pedang bermata 2. Di depan ini tajam, akan kena kepada Bapak Ibu, semua keluarga kerajaan yang mendengar, maupun di belakangnya ini juga tajam, kena kepada saya.
Jadi Anda dapatkan teguran firman, saya juga dapatkan. Ya, karena itu mari kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan dan kita berterima kasih karena kebaikan yang Dia sudah berikan kepada Anda dan saya. Kita berdoa, Bapa di dalam surga, hamba-Mu sangat terbatas untuk menguraikan semua apa yang menjadi isi hati-Mu. Tetapi Roh Kudus itu adalah guru yang sempurna, yang akan membawa kami kepada seluruh kebenaran firman. Yang mungkin belum sempat hamba-Mu singgung, tetapi Engkau akan menjelaskan lebih gamblang kepada semua kami. Bahkan mengingatkan pelajaran firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengar dan kami pelajari bersama. Yaitu buah roh atau karakter Kristus, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Materaikan di dalam setiap hati kami ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami didapati menjadi orang yang berbahagia. Karena kami menjadi pendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman yang setia. Diberkati semua yang ambil bagian, bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, baik sekali lagi yang ada di kota Salatiga, yang ada di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, yang ada di seluruh negeri kami Indonesia, bahkan di luar negeri, negara-negara yang lain, yang mengikuti ibadah online service hari ini, semua tanpa terkecuali, Anda diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih, biarkan hidup kita diberkati dan jadi berkat. Sehingga mereka mengenal kita sebagai orang Kristen sejati atau murid-murid Tuhan Yesus melalui apa yang kita wujudkan lewat tingkah laku dan perbuatan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita, dan saya percaya ada hal-hal yang sangat luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.